Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, balik lagi di Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Masih di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan kita masih membahas tentang hasil obrolan kita di Rumah Dinas Wali Kota Pekalongan, yang kebetulan kedatangan dua tamu kita, yaitu Mas Raudal Tanjung Banua dan juga Mas Indra Tranggono. Dua-duanya senior, dua-duanya adalah sastrawan yang sudah punya nama. Dan pastinya kenapa sih mereka punya nama? Ya karena mereka sudah punya banyak karya. Nah, maka saya banyak belajar dari mereka tentang proses yang mereka lalui ya. Dan menarik sih, di bagian awal tadi ya, kalau kita melihat dari awal, bagaimana kemudian Mas Raudal Tanjung Banua menceritakan tentang proses dia mulai menulis dan mencoba mendalami itu, dan akhirnya sampai bukan lagi terjebak ya, tapi dia mencoba melakukan perjalanan dari asalnya Padang sampai ke Bali, lalu kemudian singgah di Bali, terus kemudian mencoba stay di Jogja, dan itu dilakukan sebagai napak tilasnya terhadap guru yang menurut dia sangat-sangat inspiratif, yaitu Umbu Landu Paranggi. Nah, kita tahu nama Umbu Landu Paranggi ya, Paranggi ini disebut beliau sebagai guru, dan sebenarnya nggak cuma dia yang belajar, banyak. Canun juga belajar pada Umbu, Rendra juga demikian, dan banyak lagi. Mas Putu Wijaya juga begitu. Nah, terlepas dari itu, saya ingin mencoba menggarisbawahi bagaimana kemudian Raudal Tanjung Banua ini mencoba melihat sastra sebagai sesuatu yang menarik. Salah satunya adalah bagaimana kemudian sastra dihadirkan ke dalam ruang pendidikan. Dia mencoba, kalau tadi di bagian yang kedua ya, kita coba obrolkan bagaimana kemudian sastra apakah sudah cukup porsi sastra dihadirkan ke dalam ruang pendidikan. Menurutnya belum. Kenapa? Karena ruang untuk belajar mengenai sastra ataupun membangun kebiasaan-kebiasaan di dalam membaca karya sastra ini nampaknya masih harus ditingkatkan. Apalagi tadi juga disinggung nih, para founding father Indonesia itu rata-rata adalah seorang penulis semua. Mas Indra Tranggono tadi menggarisbawahi bagaimana kemudian Bung Karno, Syahrir, Cokro Aminoto, Ki Hajar Dewantoro juga, Tan Malaka dan lain sebagainya. Mereka adalah para pembaca sastra yang baik, dan gara-gara itulah mereka akhirnya terbiasa untuk berpikir dan kemudian melakukan elaborasi di dalam berpikiran mereka untuk menghasilkan ide-ide segar di dalam pembangunan manusia di Indonesia ini. Dan kita merindukan sosok-sosok yang semacam itu, seperti disampaikan oleh Mas Indra Tranggono, bahwa sangat kita rindukan tokoh-tokoh semacam itu muncul ke permukaan untuk kemudian memberikan kesegaran dalam bernegara, dalam membangun tata hidup masyarakat yang lebih baik untuk Indonesia. Makanya sangat menarik tadi, saya banyak mendapatkan insight dalam obrolan itu, bahwa ternyata sastra itu memberikan ruang kemungkinan-kemungkinan yang barangkali saja tidak bisa kita dapatkan di ruang-ruang lain. Nah, di bagian berikutnya kami ngobrol tentang bagaimana kemudian karya sastra itu mampu tembus dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, salah satu yang dijadikan alatnya adalah naskah drama. Ini menarik sekali fenomena yang tadi disampaikan oleh kedua bintang tamu kita. Sebenarnya ada problem dalam naskah drama ini, karena naskah drama sampai hari ini
bisa dikatakan bahwa naskah drama adalah sebuah teks sastra yang kehadirannya tidak begitu populer atau tidak begitu tidak seramai dengan puisi ataupun cerpen atau novel. Ini tentu ada sebuah sesuatu yang patut untuk kita pertanyakan. Mengapa? Ya, ada banyak hal yang disampaikan oleh dua bintang tamu kita pada malam hari ini, bahwa ternyata tidak hanya dalam industri penerbitan ya persoalannya, faktornya, tetapi juga yang terpenting lagi adalah pembiasaan masyarakat membaca naskah, menganggap naskah drama itu adalah sebagai bagian dari sebagai bagian dari teks sastra. Nah, masyarakat sampai hari ini tidak begitu akrab atau begitu berkarib dengan naskah-naskah drama, karena ya memang satu, keberadaan naskah-naskah drama ini sangat jarang ditemukan. Padahal kalau kita mau belajar dari masa lampau, hampir semua founding father, Soekarno saja pernah loh menulis naskah drama. Saya punya bukunya. Tan Malaka juga demikian. Cokroaminoto saya juga pernah dapat bukunya. Tan Malaka juga, termasuk Syahrir, Muhammad Hatta dan lain sebagainya. Nah, naskah drama bagi Indra Tranggono adalah sebuah teks atau genre karya sastra yang kompleks. Dia tidak hanya memperlihatkan satu dimensi ya dalam teks itu, tetapi ada dua dimensi yang ditampilkan dalam teks naskah drama. Apa saja? Bagaimana kemudian wacana yang dihadirkan di dalam teks itu bisa dipahami, dan di sisi lain, di dimensi yang berikutnya adalah bagaimana pengadegan atau suasana ataupun pementasannya itu bisa dibayangkan oleh pembaca. Jadi untuk menulis naskah drama bukan persoalan yang mudah, rumit memang, tetapi maka kita perlu banyak belajar untuk menulis naskah drama ini. Dan yang menariknya lagi, di dalam genre naskah drama ini ada banyak jenis, ada banyak gaya yang bisa dimainkan, realis, surrealis, absurd, karikatural dan lain sebagainya. Nah, humor yang dimunculkan di dalam naskah drama bukan humor banyolan, tetapi lebih pada bagaimana humor yang mengajak orang berpikir. Jadi dimain-mainkanlah logika pembaca untuk memahami, oh ini persoalan yang sangat krusial. Nah, makanya kehadiran naskah drama yang dibukukan seperti yang dilakukan oleh Mas Abror Y. Prabowo, atau kita biasa menyapanya dengan Mas Bowo, ini adalah penyegaran yang saya kira juga patut kita apresiasi dan patut kita sambut dengan gegap gempita. Karena ya siapa tahu ini akan menjadi sesuatu yang baru bagi publik Pekalongan khususnya, terutama para pegiat sastra dan juga pegiat teater, bisa menghadirkan itu lagi, bisa lebih banyak lagi karya-karya yang serupa, naskah-naskah drama dibukukan. Dan satu catatan yang menarik dari Bang Raudal Tanjung Banua menyikapi atau menanggapi kemunculan naskah drama sebagai buku. Beliau mengatakan bahwa penting bagi kehadiran naskah drama ini penting bagi pembangunan ekosistem. Nah, ini menarik karena ruang kesenian yang paling memungkinkan untuk bisa menyatukan atau melakukan kolaborasi di segala lini atau segala bidang kesenian adalah teater. Teater butuh naskah, maka butuhlah penulis. Teater butuh penata setting, penata lampu. Nah, maka dibutuhkanlah orang-orang seni rupa. Teater butuh pemeran, maka dia butuh aktor atau seniman
teater. Dia butuh juga sutradara dan lain sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya harapan besar dari kemunculan naskah drama yang dibukukan ini. Kalau ini akan masif ya, ini akan menumbuhkan ekosistem baru, juga iklim baru di dalam berkesenian, yang harapannya semakin segar, semakin membuat wacana yang hadir di tengah-tengah masyarakat tentang dunia kesenian itu bisa lebih luas lagi, lebih mendalam. Nah, saya sangat senang karena malam hari ini dua narasumber ini luar biasa, memberikan insight yang luar biasa kepada saya dan juga mungkin kepada Anda malam hari ini. Dan semoga saja ya, apa yang tadi menjadi obrolan sepanjang 1 jam kurang lebihnya itu bisa memberikan kita asupan gizi bagi otak kita, bagi akal kita untuk bisa mencerna apa yang terbaik untuk dunia kesenian kita dan keberlangsungan hidup di Kota Pekalongan ini. Dan satu hal yang penting tadi disampaikan oleh Mas Indra Tranggono, kita perlu juga mendidik para pemegang kekuasaan untuk selalu membaca karya sastra. Itu keren banget ya, kita butuh itu supaya siapapun itu, jadi ketika kita berbicara di depan publik, mereka jadi tahu apa yang terbaik untuk dibicarakan, apa tema apa yang paling krusial, dan isu apa yang sebenarnya menjadi isu yang penting, bukan hanya melihat di permukaan. Oke, saya kira itu yang bisa kita obrolkan malam hari ini di Koja Sastra di edisi 244. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik-topik yang menarik lagi. Dan ya semoga aja ada bintang tamu lain yang juga lebih dahsyat lagi, lebih garang. Anda pengen jadi bintang tamu di Koja Sastra? Yuk, yang punya karya boleh ya di sini ya. Mau promoin karya juga boleh di Koja Sastra. Cuma di sini di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Saya Ribut Awandi pamit undur diri dari Koja Sastra. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Batik.